Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muhammad Goy dan seperti biasa teman-teman kita akan berbicara membahas tentang apapun tentang motor ini di atas paus merah ini teman-teman. Kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah berkomentar di video saya tentang 700 km pertama motor Honda PCX 160 tahun 2025 ya teman-teman. Jadi simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan pertama yakni seperti ini ya teman-teman. Bang, motornya kuat nggak buat nanjak? Ya ampun. Semeragukan itukah motor PCX 160 tahun 2025 ini sampai ada yang bertanya seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang mungkin masih meragukan motor Honda PCX 160 ini kuat ya teman-teman, aman aja kok. Untuk performa bagi saya ini motor udah cukup banget ya. Perjalanan dari Majalengka ke Cikarang aja ditempuh dengan begitu nyaman menurut saya pribadi ya teman-teman, karena saya hanya punya motor ini dan Honda Tiger yang sebelumnya. Jadi saya membandingkannya dengan Honda Tiger aja, bukan dengan motor NMAX ataupun Aerox ataupun Vario yang lainnya, karena saya tidak punya dan rasanya tidak adil aja kalau ngebandingin sementara saya belum pernah nyoba motornya ya gitu teman-teman. Buat informasi aja, berat badan saya itu di 80 kiloan teman-teman, dan istri saya kayak 70 ya kalau nggak salah. Terus ada anak saya usia 2 tahunan, barang-barang anak dan juga barang saya. Dan perjalanan yang saya tempuh medannya cukup naik turun gitu ya, karena jalurnya lewat pegunungan, cukup banyak nanjak dan turunan yang lumayan lah ya. Dan motor ini masih mampu banget sih buat nyalip juga kalau misalkan lagi tanggung gitu ya. Meskipun saya berboncengan dengan beban yang sudah saya sebutkan, motor ini masih tangguh kok ya teman-teman. Jadi aman aja. Kecuali mungkin kalau tanjakan yang kalian tempuh itu tanjakan yang cukup ekstrim. Nah itu mungkin lain cerita lagi ya teman-teman. Apalagi kalau buat sendiri ini udah mantap sih teman-teman. Masa 160 nggak kuat sih untuk jalanan yang standar gitu maksudnya ya. Jangan yang ekstrim-ekstrim lah, karena ini motor juga bukan peruntukannya gitu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin udah saya jawab ya teman-teman. Terima kasih yang udah mampir, udah berkomentar di channel saya, dan mohon bantuannya supaya channel saya terus berkembang biar bisa memberikan informasi terus kepada kalian ya. Saya bisa berkarya terus di channel ini. Dan selanjutnya ada lagi yang bertanya, "Bang, untuk remnya kayak gimana?" gitu ya. Oke, untuk remnya menurut saya motor ini meskipun kombi brake, dan saya sebenarnya tidak suka motor dengan sistem rem kombi brake. Motor ini cukup pakem gitu ya. Motor ini pakem kok untuk remnya. Meskipun dia kombi brake karena dua-duanya udah double disc ya depan belakang. Beda dengan motor-motor kombi brake dari Honda sebelumnya seperti Vario atau Honda Beat, kan ada juga tuh yang kombi brake gitu, tapi yang depan cakram, yang belakangnya tromol gitu. Jadi menurut saya kurang efektif karena kurang ngegigit gitu ya. Dan sebenarnya motor ini pun sama. Jadi kalau misalkan yang depan menurut saya kurang pakem, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena dari sistem kombi brake-nya sendiri. Untuk cakram ini saya nggak tahu sistemnya seperti apa. Kalau yang dulu kan di uh, tua sebelah kirinya itu bisa narik dua ya teman-teman. Jadi ke master rem yang kanan kemudian ke belakang. Nah kalau ini nggak tahu nih apakah dari master rem yang kanan aja, karena di kaliper depannya itu ada dua selang rem gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya meskipun ini pakem, tapi hanya yang belakang sih yang paling pakem. Yang depan nih kurang ngegigit menurut saya. Kalau yang belakang dipencet sedikit pun udah berasa gitu ngeremnya. Tapi kalau yang depan kayak nyelonong aja. Ada beberapa keluhan yang saya rasakan di motor ini ya teman-teman. Dan sebelum-sebelumnya udah saya bahas juga di video beberapa hal yang saya tidak suka dari motor ini gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa.
Ini sebagai referensi atau informasi kepada kalian aja apa yang saya rasakan di motor ini, dan mungkin bisa aja kalian rasakan juga gitu ya. Jadi motor ini bodinya tuh berdecit teman-teman. Di bagian depannya lampunya kayak bergesekan sama bodinya gitu. Kalau pertama kali dihidupkan apalagi ya, motornya tuh geter banget. Nah, itu ada juga yang nanya, "Bang, kenapa ya motor saya kok padahal baru 300 km, kalau pagi saat dihidupkan kayak ada dengung gitu di bagian apa ya, katanya sih di bagian gas, mungkin di bagian mesin depan gitu ya, atau bagian dari radiator gitu, kayak ada dengung kipas gitu Pak. Mungkin itu hanya suara getaran dari bodinya aja ya teman-teman, karena motor ini pada saat dihidupkan tuh emang geter banget, dan mungkin aja itu suara dengungnya kayak dari bodi yang geter gitu. Baiknya sih dikonsultasiin aja sama bengkel resmi AHAS supaya punya jawaban yang lebih pasti, kalau mereka ngasih jawaban yang pasti gitu ya. Soalnya kadang-kadang ada juga yang cuma balas jawabannya supaya cepet gitu ya. Ah, nggak apa-apa, itu mah wajar gitu ya teman-teman. Kebanyakan kayak gitu, soalnya mungkin mereka juga nggak tahu ya penyebabnya apa. Seperti itu ya. Motor ini CVT-nya semakin berisik teman-teman. Itu yang saya alamin sih, kayak slidernya yang udah longgar gitu, padahal motor ini baru 1500 km, tapi kayaknya ini emang wajar deh, soalnya PCX kayak gitu kayaknya udah bawaan lahir ya kalau CVT berisik mah. Tapi yang saya rasakan sebenarnya pas awal-awal motor ini nggak ada sih bunyi kayak gitu. Tapi meskipun begitu saya bawa bolak-balik Cikarang Majalengka, Majalengka Cikarang, tidak ada kendala sih teman-teman, aman aja alhamdulillah ya, nggak apa-apa lah, mungkin itu emang udah bawaannya kali ya. Wow, seperti inilah teman-teman kalau misalkan kesiangan di area kawasan ya. Jam berangkat kerja jalanan pasti penuh banget teman-teman. Oh ya, kembali lagi ke pembahasan kita ya teman-teman. Jadi motor ini juga mengalami bunyi klutuk-klutuk di bagian dashboard. Masih belum ketemu ya teman-teman. Udah sering saya sebutkan, dan semakin kesini rasanya semakin agak keras ya, bahkan kenceng ya suaranya gitu. Jadi kalau nemu jalan yang sepi, kemudian jalannya kurang bagus, pasti kedengeran. Nah, di jalan kayak gini juga kadang suka ada keletuk 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 gitu. Penasaran juga sih pengen bongkar, karena penasaran gitu, kayak mengganggu aja di telinga kalau lagi sendiri gitu ya teman-teman, apalagi pakai helm full face kayak gini tuh makin kedengar aja suaranya kelutuk gitu. Penasaran apa sih itu yang bunyi gitu ya. Mungkin lain kali saya akan coba bongkar dan saya akan cari tahu apa sih penyebabnya gitu ya teman-teman. Ada yang bertanya lagi, motornya dipakai PP Bandung Puncak gitu ya, dan uh, orangnya nanya gimana rekomendasinya untuk pergantian olinya gitu ya. Kalau menurut saya sih diikutin panduan dari buku aja ya untuk standarnya. Tapi kalau misalkan uh, itu kan penggunaan berat, menurut saya ya penggunaan berat Bandung Bogor itu cukup jauh gitu ya teman-teman. Mending dilakukan per 1000 km aja atau 1 bulan sekali. Nah, karena kalau rekomendasinya untuk pemakaian biasa mungkin ya itu di 4000 km atau 2 bulan sekali, tergantung yang mana yang dulu dicapai gitu. Tapi tergantung dari pemakaiannya sendiri gitu ya. Berarti kalau pemakaiannya ya cukup berat gitu, cukup ekstrim ya, baiknya sih di 1000 km aja kali ya, atau sebulan sekali, karena saya juga merencanakan di sebulan sekali mungkin, atau sebulan setengah lah, soalnya motor saya setiap pagi ya bolak-balik dibawa ke pasar gitu, dan setiap hari menempuh di 22 km gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, disclaimer aja kalau di sini saya bukan pakar otomotif, bukan mekanik. Saya hanya pengguna biasa yang mempunyai motor ini. Dan kenapa saya buat vlog ini, karena saya juga baru ya teman-teman. Jadi saya juga mencari informasi dari kalian tentang motor ini juga gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya tentang motor ini, dan terima kasih udah mampir di channel saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya ya teman-teman. Semoga kedepannya saya bisa update lagi tentang motor ini ya teman. Mohon maaf jika pertanyaan kalian jawabannya tidak sesuai yang kalian harapkan, karena saya bukan pakar otomotif, hanya berbagi pengalaman pribadi saya saat menggunakan motor ini ya teman-teman.
Oke, jadi mungkin hanya itu aja dulu untuk video kali ini dan semoga kalian suka, semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kita akan coba bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Dadah.